Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ittaqallaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum minal muslimun. Allahumma ja'alni mahmuban fi qulubil mu'min wa basyirni wal ghani lam ya'ata wa usrina sanatan fallahu wa bizawar hamar rahimin. Bersyukur atas segala karunia, anugerah, dan begitu banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat keselamatan, dan tak kalah pentingnya itu nikmat kesehatan, sehingga kita semua masih dapat bertatap muka, bermuhajahah. Semua itu berkat Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat kepada ya Habibullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan insyaallah semoga tercurah kepada keluarga besar beliau, para sahabat-sahabatnya, tabi'i wa tabi'innya, dan kita semua sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW akan senantiasa diselamatkan fi dunia wal masyirah wal akhirah wal maghfirah, amin. Allahumma ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat, para pemirsa, para penonton dimanapun Anda berada, dari penjuru dunia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Marote, mudah-mudahan para sahabat-sahabat akan senantiasa sehat selalu, dimudahkan dalam segala urusan, dilancarkan rezekinya, dan tentunya saat ini dalam keadaan baik-baik saja, amin. Allahumma ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabatku tersayang, Bung Laga akan bercerita tentang Nak Perdi. Karena Bos Perdi ini telah termakan hasutan, telah tertipu daya, telah minum racun yang disuguhkan oleh Jagabaya ini. Amat sangat luar biasa. Jagabaya tidak berani terang-terangan, tidak berani gentleman, tidak berani kesatria. Dia menggunakan akal bulusnya dengan cara meminumkan racun kepada Perdi agar Perdi ini melupakan abahnya, agar Perdi ini melupakan Bahri Lampung dan kawan-kawannya. Nauzubillahi min zalik. Memang amat sangat luar biasa Jagabaya ini. Jagabaya yang sama-sama kita ketahui, dia nyaris saja menumbalkan anaknya, sahabatnya sendiri, anak Matomlo. Dia nyaris saja mengambil istri dengan cara paksa, istri Bung Laga. Memang disitulah Jagabaya ini amat sangat perlu diberantas, perlu ditaklukkan, dan kalau perlu kita lenyapkan dari muka bumi ini. Karena walau bagaimanapun, Bung Laga, Bahri Lampung, Ringo, Cik Belanga, dan Nak Perdi sendiri padahal telah berjanji, telah berikrar sampai helaan napas dan detak jantung sebelum berhenti agar senantiasa memberantas kezaliman, kemungkaran, kesesatan yang bercokol di muka bumi ini para sahabat-sahabat. Tapi itulah, dengan berbagai macam cara Jagabaya ini, apapun akan dilakukannya, yang penting cita-citanya bisa tercapai. Tidak berani secara terang-terangan Jagabaya, dia gunakan secara halus. Dia bujuk Perdi, diracun Perdi, dengan diiming-imingi oleh anaknya sendiri yang bernama Nengulan ini. Saya amat sangat tidak setuju. Sebagai orang tuanya, belum apa-apa Nengulan telah melawan calon mertuanya sendiri. Apakah seperti itu?
calon menantu. Bukan seperti itu bersahabat-sahabat. Dan mohon dimaklumi, karena Perdi berbuat seperti itu, dia melawan orang tuanya sampai merobek dan mengoyak-ngoyak baju orang tuanya sendiri, karena otak dan kepalanya telah diracuni oleh Jagabaya ini. Wajar Perdi melawan kedua orang tuanya. Wajar sekali kalau Perdi melupakan sahabat-sahabatnya. Tapi Bung Laga sebagai orang tuanya akan senantiasa sabar, akan senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Perdi ini bisa kembali insaf, bisa menyadari bahwa selama ini dia telah diracun oleh Jagabaya ini. Perlu saya flashback belakang. Jagabaya merupakan satu guru, satu ilmu dengan saya di Pulau Jawa. Mohon maaf para sahabat-sahabat, saya tidak bisa menyebutkan nama guru besar kami, inisialnya. Selama 10 tahun, wajar kalau Bung Laga tahu sepak terjangnya. Wajar kalau Bung Laga dari titik terkecil sampai yang terbesar tahu sifat aslinya. Jagabaya sendiri, kalau dulu dia amat sangat agamais, dia amat sangat patuh ke guru besar, dia seorang dermawan, dia paling tidak mau menadahkan tangannya di bawah, dia paling suka dia memberikan rezekinya kepada orang-orang yang teraniaya, yang lemah, yatim piatu, orang-orang janda, dan orang-orang jompo. Amat sangat luar biasa. Tapi entah kenapa 100 derajat berubah amat sangat drastis perubahan sifat dan perangai Jagabaya ini. Saya tidak menyalahkan. Memang benar Jagabaya pernah menuntut ilmu dengan Ki Buyut Banguntapa. Saya tidak menyalahkan Ki Buyut Banguntapa, karena mungkin saja ada teman atau sahabatnya yang memberikan dan mengajak Ki Jagabaya tanpa pengetahuan Ki Buyut Banguntapa berguru dengan guru ilmu hitam. Para sahabat-sahabatku, kenapa harus bercerita saya? Kenapa perlu saya paparkan, perlu saya ungkapkan siapa sebenarnya Jagabaya? Karena setidaknya para sahabat-sahabat bisa mengetahui alhasil dan wal kisah dari Jagabaya ini. Dia coba pulang ke Sumatera untuk merekrut para panglima dan menteri-menterinya. Dia coba mendidik, memberikan ilmu-ilmu hitam kepada para murid-muridnya agar bisa merampok, memeras, memalak, dan memperkaus sampai menumbalkan wanita-wanita yang diinginkannya itu. Saya tahu mengapa Ki Jagabaya ingin sekali menumbalkan para wanita-wanita cantik dan gadis-gadis yang ada di perkampungan. Karena dengan menumbalkan, dia bisa menambah ilmu dan kekuatan sehingga dia bisa mempunyai ilmu rawa rontek para sahabat-sahabat. Memang perlu kesabaran. Kita telaah, kita kembali ke saat kejadian Nak Perdi diracun oleh Jagabaya, ditumbalkan, diperalat anak kandungnya sendiri ke Jagabaya. Entah, saya pun tidak tahu istri yang berapa anaknya, tapi setidaknya dia meracuni anak kandungnya sendiri untuk mengambil hati dari bos Perdi ini. Pernah saya mencobanya untuk mencarinya, dan pernah juga Nak Perdi ini
bicara kepada kakek kandungnya sendiri, mengambil sertifikat, akan menjual motornya dan akan menjual rumahnya sendiri. Saya tahu motor itu hasil diperoleh dengan keringatnya sendiri, juga rumahnya. Tapi saya tidak menyangka bahwa Perdi ini akan menjual motornya, rumahnya, sampai akan menjual, mengambil sertifikat yang ada di kakeknya atau unggahnya sendiri untuk memperistri, mempersunting Neng Wulan, anak Ki Jaga Bayi ini bersahabat. Luar biasa. Ini semua akal bulus dan trik gitu dari Jagabaya. Dia memakai sorban, sekedar temengnya, sekedar perisainya. Dia memakai baju islami, tapi baju islami tersebut tidak sesuai dengan yang ada di hatinya. Itu. Mohon doanya bersama sahabat agar kami akan senantiasa memberantas kebatilan, memberantas kezaliman, memberantas kemungkaran, kesesatan. Karena bagi Bung Laga, walaupun meninggal dan wafat berkalang tanah sampai menutup mata, yang terpenting telah berbuat kebajikan, saudara-saudaraku. Usia dan umur tidak ada yang bisa mengetahuinya selain Allah Subhanahu wa taala. Begitupun jodoh, maut dan rezeki. Itu semua rahasia ilahi para sahabat. Jadi mumpung Bung Laga masih diberikan kesempatan bisa menghirup udara segar sampai saat ini pun, akan Bung Laga pergunakan untuk sesuatu yang berfaedah, bermanfaat bagi diri Bung Laga, keluarga Bung Laga, maupun orang lain personalnya. Doakan terus berikan support, berikan semangat, dukungan dan kehadirannya agar Bung Laga ini senantiasa bisa sehat selalu. Dengan sehat, Bung Laga akan bisa menumpas kebatilan. Dengan sehat, Bung Laga akan bisa memberantas kezaliman para sahabat. Adapun sebaliknya, Bung Laga akan mendoakan agar para sahabat senantiasa sehat dan berbahagia selalu. Berbahagia dalam arti kata dengan nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Sang Kholik, Sang Pencipta alam semesta, Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Karena kalau saudara-saudaraku sehat, Bung Laga akan senang. Kalau saudara-saudaraku saat ini dalam keadaan baik-baik saja, Bung Laga pun akan senang. Karena dengan begitu, dengan sehat, kita bisa pergunakan sisa-sisa umur kita untuk sesuatu yang berguna. Berguna dalam artian dalam agama Islam. Karena Islam sendiri ingin selamat laksanakan ajaran Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kata Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila umatku ingin diakui sebagai umatku, banyak-banyaklah berselawat kepadaku. Itu pesan dan wasiat dari Kanjeng Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat-sahabatku tersayang, kita kembali lagi ke Nak Perdi atau bisa dikenal dengan Bos Perdi ini. Sebagai orang tua, saya akan perjuangkan semaksimal mungkin agar bagaimana caranya Nak Perdi bisa selamat dari rayuan, dari sekapan, dari sandera Ki Jagabaya. Saya akan perjuangkan sampai tetes darah terakhir agar bisa menyelamatkan Nak Perdi. Karena bagi saya, Nak Perdi adalah buah hati belahan jantung. Tidak ada yang namanya mantan anak, saudaraku. Yang ada mantan istri. Bung Laga akan terus berusaha, terus berikhtiar, terus berdoa, dan terus bermunajat kepada Sang Kholik agar bisa memberikan kekuatan kepada saya, bisa menyelamatkan Nak Perdi dari sekapan dan buayan angin-angin surga Neng Wulan
anak dari si penjahat Ki Jagabaya. Itu bersama-sama. Mudah-mudahan walaupun singkat, setidaknya Bung Laga telah memaparkan sejarah Ki Jagabaya dan Bung Laga akan menyelamatkan Naperdi. Sama-sama kita beristighfar. Mudah-mudahan dengan zikir dan beristighfar kita akan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilahi Rabbi Rabbul Izzati. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habibi salam alaika. Mudah-mudahan dengan salawat kita, dengan istighfar kita, kita diakui sebagai hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan zikir kita, dengan salawat kita, kita pun diakui sebagai umatnya Kanjeng besar Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang membawa dari alam yang gelap gulita pada saat itu zaman jahiliyah kepada ke alam terang benderang seperti saat ini. Kita bersyukur sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, karena setidaknya kita bisa, dan Nabi Muhammad SAW itu dijadikan kita pedoman sebagai figur, sebagai sosok dan suri tauladan bagi umat-umatnya. Dan kita bersyukur kita terlahir dalam rahim ibu kita di saat perjuangan Rasulullah Muhammad SAW menegakkan keadilan dan memberantas kezaliman. Karena kata Allah sendiri bersama sahabat, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Banyak-banyaklah bersyukur kata Allah pada hamba-hambaku. Kalau hamba-hambaku banyak bersyukur kepadaku, niscaya akan kulipat gandakan segala rezekiku dan nikmatku. Tapi ingat kata Allah, jikalau hamba-hambaku tak mau bersyukur kepadaku, ingat, siksa dan azabku sangatlah perih. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang beruntung, orang-orang yang nantinya apabila wafat nanti akan menempati surga Firdaus dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kehidupan ini, orang-orang Hindustan mengatakan kabi kusi kabiham, kehidupan dunia yang fana ini kadang suka dan kadang duka para sahabatku. Terima kasih, walaupun singkat, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon dimaafkan atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.